Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, semoga selalu always dan tidak pernah nepe ya, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti dundut ya. Dan tidak lupa aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya, jadi jangan dipotong ya setelah diunduh terus diunggah ulang, jangan, aku nggak kasih izin yang demikian. Selanjutnya lagi semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan doa kalian untukku dan keluarga, juga kebaikan doanya akan kembali kepada yang mendoakan juga. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, meskipun dalam tekanan waktu kita usahakan tetap ngaji ya. Ini sebentar lagi ada acara. Oke, maka sekarang kita masuk seri yang ke-10. Ya. Aku kemarin sudah menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah yang seri ke 8 itu sekitar ada 3, berarti 9. 9 ayat tekstual itu ya. Aku hadirkan kepada kalian semuanya. Itu sebagai landasan untuk kita bertemu di hari ini membicarakan yang menjadi tujuan kita. Ya, meskipun ini tujuan antara, nanti kita kembalinya kan ke sini. Bener nggak? Iya, itu bisa ditujukan kepada Yesus supaya orang nggak sembarangan aja baca Alkitab. Ya, dari ayat-ayat yang sudah aku sampaikan itu akan menjadi landasan bagimu untuk menerima apa yang aku jelaskan tentang syahadat Paulus. Ini akan hapus ya, yang sudah selesai. Ya, oke. Aku jelaskan lagi. Kemarin ayat-ayat yang aku eksplor ya, semua itu merujuk pada sebuah informasi Paulus itu tidak Tritunggal. Dan Paulus itu karena dia tidak Tritunggal, maka dia tidak pernah mengatakan Yesus itu sebagai Allah. Ya, kalau sebagai Tuhan iya, tapi kalau sebagai Allah enggak. Ya, jangan salah ini. Ya, nah, nanti kita baru menguji ini. Ini insya Allah besok. Sekarang kita membicarakan syahadat Paulus dulu. Ya. Aku pernah bikin short video, bisa kalian lihat itu ya. Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, ya aku terima, nggak ada masalah. Orang Tuhan itu artinya Tuhan kok, podo ae. Jadi Tuhan itu tidak lanjut transenden, enggak. Ya. Itu di video pendek, di short video itu aku katakan Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Nah. Karena nanti kalian harus tahu, ketika kita membicarakan syahadatnya Paulus, kemarin syahadatnya Musa sudah, syahadatnya Yesus sudah, sekarang syahadatnya Paulus. Karena kita tahu di syahadat Kristen lah Yesus itu mengalami deifikasi ya, dari yang bukan Allah diangkat menjadi Allah. Oke. Nanti ya kamu akan menemui kalau baca buku karya-karya pakar-pakar Alkitab ya, kalau membicarakan Paulus itu ada diksi yang dia bangun, satu Allah satu Tuhan. Kamu harus familiar dengan ini. Satu Allah, satu Tuhan. Nah,
Ya. Ini dalam rangka kita memahami syahadatnya Paulus. Ya. Kalau kita kan yang familiar dengan Isra, kira-kira begitulah. Isra, Islam rasional. Kalau di surat kiriman Paulus, ketika kita membaca syahadatnya, maka kita akan sering menemui istilahan satu Allah, satu Tuhan. Berarti ini dua yang terpisah. Allahnya satu, Tuhannya juga satu. Tapi gini nih kalau dasarnya nggak tahu aku. Ya, sering-seringlah baca Alkitab, sering-seringlah makan vitamin, makan buah supaya cerdas sehingga tahu apa pesan Alkitab. Karena kalau sudah jelas begini nih, ya Yesus itu bukan Allah. Karena Yesus itu nanti menunjuk ke Tuhan, yang Allah itu siapa? Itu Bapa, gitu loh. Cuman kalau mau menyangkal Alkitab ya silahkan saja. Oke, sebelum aku jelaskan nanti syahadatnya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya, ya. Pertama ini dari Aljus Masduki. Oh, keren banget. Hadir setelah beraktivitas Ramadan. Mantap, matur nuwun untuk Kang Aljus Masduki, ya. Keren ya. Kemudian ke Abu Dhabi kita terbang ke Abu Dhabi. Ya. Ada Laiku ya, Lai Usman Yunan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Untuk Laiku Usman Yunan Syaragi. Ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Alhamdulillah dari jalur Laut Merah, The Red Ocean gitu ya. Dubai. Meskipun terlambat aku tetap bisa mengikuti kajian ilmiah tiada tanding dari negaraku tercinta Indonesia. Mantap. Apapun kau tetap Indonesiaku. Meskipun di dalamnya banyak koruptor. Ya kita hanya bisa mendoakan karena kita orang-orang kecil. Semoga koruptornya pada sadar. Ya kembali hidup dalam hukum Allah. Karena nanti tanggung jawabnya berat di akhirat. Sehingga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa diwujudkan, ya. Kalau semua dikorupsi lah rakyatnya dapat apa? Tapi mantap katanya Lai Usman ya. Negaraku tercinta Indonesia. Jadi apapun adanya kita tetap mencintai negara kita Indonesia. Oke, aku insya Allah tetap sehat dan begitu pula dengan guru kami bersama keluarga. Semoga tetap prima. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra, Islam rasional untukmu. Kita lanjutkan. Nggak tahu ini orang yang sama mungkin ya. Usman Yunan, Usman Kam, bukan Kan tapi Kam. Ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Aku baru ini baca. Dubai hadir di rumah ngaji Laiku dari kondisi panasnya padang pasir yang berada di sepanjang Laut Merah. Saya alhamdulillah sehat dan itu pula yang kami harapkan untuk guru kami bersama keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra, Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Oh, ternyata padang pasir itu ya lumayan ya kondisinya. Berapa derajat? Aku belum pernah ke sana. Ya, siapa tahu nanti ada rezeki dari langit bisa berhaji ya. Lanjut, mulai tegodang Tuhan benar sudah Kang Usman Kam ya. Mulai tegodang. Sekarang kita ke Bandung Utara bagian barat ada Kang Sahran Kipari. Baru menyimak malam hari gerimis dari maghrib sampai sekarang belum reda. Berarti sama ya, masih di mana-mana masih hujan. Atur nuhun Kang Sahran, salam Isra sadayana. Kita lanjutkan ke Brebes ada Kang Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, salam Islam juga untukmu yaitu Islam rasional. Isra, Isra dan Isra. Matur nuwun Kang Mas Nurkolis nggih. Semoga bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Kemudian Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Daily Serdang izin Gus kajiannya. Terima kasih. Oke, matur thank you untuk Kang Abdul Muluk. Jauh di utara belahan Sumatera sana. Oke, mantap.
Kemudian soleha kita Rini namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Mantap, ini nanti yang mau kita diskusikan. 1 Korintus 8:6. Matur nuwun untuk Rini bersama keluarga, dan salam Isra semuanya untuk semua keluargaku yang ada di mana ini? Demak. Kalau salah mohon dikonfirmasi. Ingatku Demak ya. Dari Demak kita ke Bandung hela ayak saha di ditu ayak Kang Hermana Natawijaya. Hadir nyimak di pagi hari menjelang sahur. Salam Isra buat semuanya. Mantap. Menjelang sahur. Kemudian ada orang asing, Santa Paulus mengajarkan untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya putra Allah, bukan secara biologis melainkan suatu sebutan yang lazim dipakai Bani Israel saat itu, bahwa hamba-hamba yang saleh adalah putra-putra Allah. Begitupun Yesus yang secara ruang dan waktu pada saat itu adalah putra Allah yang paling berhak untuk ditaati. Mantap orang asing. Hai orang asing. Rio Ake Jakarta, ya Ake atau Aka ini. Kalau ada grup musik Aka itu namanya anak Kaliasin, karena dulu mangkalnya itu di Kaliasin, Apotik Kaliasin Surabaya. Enggak tahu kalian sudah lahir apa belum. Itu zamannya Ucok Aka Harahap. Terus ada Arthur Kaunang, bapaknya Tessa Kaunang. Terus ada Abadi Susman. Tapi Ucok terus sering masuk, sering enggak jadi 3. Apa tadi? Arthur Kaunang, Abadi Susman juga enggak, siapa ya? Syekh Abidin, Arthur Kaunang, Syekh Abidin, satu lagi siapa ya? Yang Abadi Susman sama Uco itu, Abadi Susman enggak pernah ding ya, dia nyangkutnya ke God Bless, enggak pernah ke AK. Satu lagi aku lupa ya. Ya maklumlah grupnya suka bongkar pasang ya, tapi yang jelas itu promotornya sepertinya pentolannya Arthur Kaunang, itu di AK Apotik Kaliasin Surabaya ya. Genrenya rock ya. Kalian enggak tahu sudah lahir atau belum. Ya gini, ada Rio AK kalau di Surabaya, arek Kaliasin. Tapi dia di Jakarta Selatan ya. Oke, terima kasih, mantur, thank you. Kemudian Kang Wahyu Junaidi, assalamualaikum Gus, ikut nyimak kajian. Salam Isra, mantap Sam. Nuwus Sam, nuwus ya. Salam Isra untuk semua keluarga yang ada di Singosari. Kemudian soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru sambil bikin kue lebaran. Bilakah kue lebarannya dipaket. Ya, mantap ini kue lebaran. Salam Isra dari Palu ya. Salam Isra juga untuk semua saudara Islamku yang ada di Palu ya, sambil menunggu paketan kue lebaran. Oke, matur nuwun. Terima kasih Gispati, salam untuk semua keluarga nggih. Semoga selalu sukses bikin kuenya ya. Kemudian Ben Hur Bamas Mulja. Bapak saya asli Malang. Arema, dan ibu saya keturunan Buol Minahasa ya. Bahasa Jawa bisa walaupun di bawah standar, begitupun bahasa Minahasa karena lahir di Manado. Oke, cuma bahasa Buol sampai sekarang saya nggak bisa sama sekali, soalnya itu salah problem krisis identitas di sana. Begitu ceritanya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya untuk Kang Mas Ben Hur Bamas Muljam. Dilanjutkan yang punya Jogja, Kang Idi Margono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya pakai huruf Arab dan gundul, aku nggak bisa baca apa ini. Ya, Gus yuk masuk room debat bersama Ustadz Zuma. Enggak lah, nggak suka aku. Itu sudah dijawab sama Penghorbi Borneo. Beliau mau langsung debat tatap muka, bukan debat jom-joman. Terima kasih Mas ya, banyak yang ngajak, tapi dengan segala hormat aku tidak bisa penuhi karena aku nggak bisa ya. Kalau mau ya di darat aja lah gitu ya. Ya namanya modal ya mesti ada modalnya ya. Minimal tuh kalau dulu 15 juta, mungkin sekarang 20 juta lah ya. Sewa gedung, sewa kursi, sewa sound system segala macamnya.
Kalau jom-joman aku nggak menjiwai Mas. Ya banyak yang ngajak, bukan kamu aja. Jadi kamu jangan tersinggung kalau aku nggak mau. Ya teman-teman monggo silakan masuk sana kalau aku nggak. Zuma dulu pernah WA tapi sekarang nggak tahu karena handphonenya gonta ganti hilang nomor Zuma. Jadi lama nggak kontak. Tapi aku senang ada Zuma ya. Dulu aku sering ke aduh error. Ujung Pandang, Makassar ya. Terus aku bilang sama teman-teman, kalian belajar kristologi lah. Jangan aku ajar ke sini. Karena kalau aku ke sini pertama, ya kalau aku bisa. Yang kedua, biayanya tinggi. Kalian beliin tiket PP. Kan belajar, nanti kalau ada apa-apa kan bisa ditangani sendiri. Dan alhamdulillah ada Zuma, tapi Zuma ini nggak gabung di Arimatea. Ya. Cuman kita kan nggak terlalu ribet masalah organisasi, itu hanya kendaraan aja ya, tapi tetap bersatu ya. Jadi alhamdulillah sekarang di Makassar ada Zuma, jadi nggak usah aku ke sana ribet-ribet lama-lama ya, nggak usah. Kalau dulu aku sering ke sana, makanya aku tahu soto Makassar Jalan Gagak itu ya. Kalau palu basah nggak suka aku, padahal bahannya sama. Tapi kalau soto itu pun soto Gagak jalan yang di Jalan Gagak itu ya di Kota Makassar, aduhai itu. Oke ya, untuk saudara kita ini nggak tahu namamu pakai huruf Arab, aku nggak bisa baca Arab ya. Aku nggak bisa dan jangan tersinggung karena yang ngajak bukan kamu aja, banyak teman-teman lain dan aku jawab, aku nggak bisa, aku maunya di darat. Dan itu sudah dijelaskan oleh penghobi Borneo. Salam dari aku, Ukhuwah Islamiyah, monggo silakan jenengan dakwah di sana dan aku selalu support. Oke, Pak Mas Muzam, GM saya ingin bertanya apakah Matius 21:31 mengisyaratkan bahwa bekerja di kantor pajak dan bea cukai dosanya setara dengan sundal di mata Yesus? Yang jelas pada saat itu petugas-petugas seperti itu bukan petugas-petugas yang terhormat. Ya, bea cukai, pajak. Selanjutnya Roro Jonggrang, Demak hadir Agus number one. Wow, hebat gue Induk, iso nomor 1. Mantep ini jagoan kita diam-diam ini. Roro Jonggrang ya. Matur nuwun salam Isra ya untuk semua keluarga yang ada di sana. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak teologi Paulus yang tunggal. Mantap. Pasca tarawih tadarus di Masjid Said. Alhamdulillah enak kamu ya. Jadi kamu bisa kerja, kamu juga bisa sholat karena perusahaannya memberikan fasilitas itu. Bagus. Itu perusahaan yang harus didukung. Jangan sampai fasilitas untuk ibadah nggak diberikan, itu kacau itu ya. Dari proyek Kerinci Jambi, mantap, silakan, mantap, matur nuwun Kang Irfan Al-Akbar ya. Freedom, Bible boleh salah, hanya catatan saja dari orang, bukan Roh Kudus. Apa kabarmu Freedom ya? Semoga sehat selalu bersama keluarga. Aku kira cukup itu ya. Sekarang kita ke tajuk kajian kita. Ya. Aku jelaskan dulu ya. Kamu nanti harus familiar dengan istilah satu Allah dan satu Tuhan. Ya. Ini kalau aku baca panjang supaya waktu kita bisa efektif dan karena aku sibuk maka aku cerita saja. Ini perikopnya ya 1 Korintus 8. Ya. Ini panjang. Jadi ada 2 yang menjadi behind screen. Ini tuh biar tak tulis itu kamu aja sebentar. Di mana ini tadi ya yang sudah ada di sini. Kok nggak ketemu datanya. Ya gini nih, kalau disariin nggak ketemu ya sudah. Kamu baca ini aja. Mulai ayat pasal 8 ayat 6. Ya. Namun bagi kita ya, 8 ayat 6. Oke, ulang. Namun ya bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya ada, lihat ini.
Satu Allah. Itu pun masih ditambahi saja supaya stressingnya kuat. Satu, nampak situ tuh? Allah. Itu pun masih di stressing saja. Oke, terus? Yaitu Bapa. Nah, ini deskripsinya jelas banget. Siapa Allah itu? Dia deskripsikan lagi sama Paulus. Ini dia yang suka dipanggil Yesus Bapa, Bapa, Bapa itu ini loh. Jadi jangan goblok lah ya, kalau dikasih tahu ngerti ya. Kecuali kalau kamu oneness itu urusannya beda lagi nanti. Tapi tetap aja ribet itu. Oke, yaitu Bapa Yang daripadanya. yang daripadanya. UN yang satu. Oh. Yang daripada begini. Oke. Berasal segala sesuatu. Berasal segala sesuatu. Oke. Dan yang untuk dia. Dan yang untuk dia besar. Oke. Kita hidup. Oke. Dan satu Tuhan saja. Lihat ini. Dan satu, bukan Tritunggal. Satu Allah, satu Tuhan, masih di stressing saja. Oke, lanjut Le, saja. Yaitu Yesus Kristus. Siapa dia? Langsung dijelaskan oleh Pak Paulus. Siapa Tuhan itu? Yesus Kristus. Apa sini Le? Oke, lanjut. Yang olehnya besar. Yang olehnya Segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang karena dia. Dia besar ya? Karena dia kita hidup. Ini nggak aku jelaskan ya, sudah pernah aku jelaskan ini ya. Oleh, jadi oleh itu beda dengan melalui. Mobil ini dibeli oleh Gus Betik, maka Gus Betik yang beli. Mobil ini dibeli melalui Gus Betik. Gus Betik hanya sebagai sarana saja, yang beli nggak tahu siapa. Tapi sarananya membelinya lewat Gus Betik. Jadi otakmu harus cerdas. Apa bedanya oleh dan melalui? Ya, nanti itu rujukannya itu ke bahasa originalnya, bahasa Yunaninya nanti nampak di sana. Ya, dan itu bisa kita bahas nanti. Kalau perlu kita bahas lagi nggak masalah. Tapi itu videonya sudah ya. Itu si Rini tahu itu ya, bahwa di Yohanes berapa itu, Yohanes 1 pada mulanya firman, terus ke bawah Yohanes 10-an atau berapa itu ya. Itu sudah pernah kita bahas. Jadi bukan oleh ya. Tapi kalau enggak ngerti ya, itu Yohanes 1:10 ya. Begini bunyinya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Meskipun kita masih berdebat juga apa sih bedanya dijadikan sama mencipta. Itu rame lagi tuh. Benar nggak Yesus itu bisa mencipta? Kalau Yesus itu tetap dipertahankan sebagai Allah, apakah dia pernah mencipta? Gitu loh ya.
Cuman ini terjemahannya sebetulnya tidak begini, bukan olehnya tapi melaluinya. Dan itu sudah kita bahas, videonya sudah ada, nanti bisa dibantu oleh Rini ya, Rini. Oke, maka dari itu di sini aku tidak perlu ya, karena ini bukan tema yang sedang kita gagas, kita bahas, kita cari titik masalahnya yang benar gimana ya. Jadi aku biarkan begini aja dulu. Lihat itu, aku sudah bilang ya. Nanti ini di surat-surat tulisannya ada satu Allah, satu Tuhan, dan ini sudah jelas. Nih, Allahnya satu apa Tritunggal? Tuhannya satu apa Tritunggal? Lihat ini. Ya. Coba kamu perhatikan. Satu Tuhan. Satu Allah. Nggak ada Tritunggal Allah, itu nggak ada. Gitu ngomongnya taat sama Alkitab, tapi otaknya kemana, Alkitabnya kemana, imannya kemana, nggak beres. Ya, nggak beres. Ya, Paulus masih membreakdown lagi supaya lebih jelas siapa Allah itu yang Yesus panggil Bapa. Maka doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kepadamu. Yesus berdoa. Terus kamu bilang Allah. Nanti kan kamu muter seperti gangsingan. Oh, itu manusia itu, Gus, waktu berdoa. Lah waktu dia berdoa, dia manusia, Allahnya pergi ke Menong. Kok percaya sama siapa Apolliniaris itu? Tunduklah sama Alkitab. Ya. Oke. Paulus nggak mau meninggalkan tanda tanya, langsung dijawab. Siapa yang satu Allah itu? Bapa. Sudah clear, nggak usah cari-cari siapa sih Allah itu. Yang Yesus panggil Bapa itulah Allah. Maka disebutlah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini dicas sudah hampir habis. Coba, jelas nggak kamu? Jadi satu Allah itu Bapa. Bapa itu ya yang Allah itu. Bapaknya berapa? Ya satu. Ya. Oke. Aku kembangkan lagi. Perhatikan. Yesus Kristus. Ya. Dan satu Tuhan saja. Tuhannya cuma satu. Ya, Allahnya satu. Allahnya sudah dijelaskan siapa Bapa. Tuhannya siapa? Yesus Kristus. Nih. Inilah yang disebut syahadat Paulus. Dia membreakdown dan memisahkan setelah menjelaskan bahwa satu Allah siapa? Bapa. Satu Tuhan siapa? Yesus Kristus. Jadi nggak ada peluang satu hakikat, tiga pribadi. Mana orang belum jelas beda-beda kok. Mana pernah Yesus masuk ke hakikatnya Bapa. Bapa juga tidak pernah masuk ke hakikatnya Yesus. Ini sudah jelas. Inilah syahadatnya Paulus. Ya, jadi Allahnya itu Bapa dan jumlahnya satu tuh, dan Tuhannya itu Yesus Kristus dan satu tuh. Inilah job description-nya yang terbagi dan jelas yang disebut sebagai syahadat Paulus. Di sini Yesus jadi Allah enggak? Coba. Ini syahadatnya Paulus ini. Yesus jadi Allah enggak ini? Kan enggak. Terus kamu mau ngomong di sini nanti Yesus jadi Allah? Kacau. Kan enggak, Yesus enggak jadi Allah. Paulus itu tidak pernah melakukan apoteosis terhadap pribadi Yesus. Dia menempatkannya sebagai Tuhan. Ya, lagi-lagi ya. Kalian tahu nggak apa bedanya Allah dan Tuhan? Kalau nggak tahu, belajar. Videonya sudah ready itu. 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Oke. Aku ingatkan lagi, dari sinilah konsep satu Allah satu Tuhan itu lahir ya, yang dijelaskan secara rinci. Jadi lu baca ini nggak ada namanya filsafat apa itu
yang filsafat yang satu hakikat, tiga pribadi, ya, yang usianya satu, ya, hipostasisnya tiga, itu tidak ada. Itu pagan, gitu loh. Pagan. Satu ini nggak boleh ternodai. Kan dia bilang aku adalah Allah yang cemburu, jangan adakan Allah lain. Maka tidak boleh ada putra masuk ke sini. Putra itu anak, bukan bapak. Masa dia sekaligus jadi anak dan jadi bapak? Jadi kacau. Ya. Jadi kacau. Jadi di sini satu Allah, nggak ada yang lain. Satu Tuhan juga nggak ada yang lain. Ya, jadi cuma di breakdown satu Allahnya. Bukan Tritunggal. Tunggal, ya Tuhannya juga satu. Clear. Siapa Allah? Bapa. Siapa Tuhan Yesus? Inilah syahadatnya. Coba kamu camkan. Ya, kamu camkan. Ada nggak dalam syahadat Paulus bisa digeret sehingga Yesus menjadi Allah? Ora ono. Konsep hipostasis ousia aja nggak masuk di sini. Karena ini beda dan terpisah dalam segalanya. Ya, inilah syahadat Paulus. Nah, jadi ini didukung oleh 9 ayat yang kemarin kita pelajari itu. Intipatinya jadinya ini menjadi syahadat ini. Kan kita pelajari di seri ke 8 dan ke 7. Ya. Banyak. Jelas-jelas banyak yang menjelaskan bahwa ya, Farisi satu ini Farisi loh, jangan main-main sama Yahudi Farisi. Ya, tidak kenal kompromi terhadap ketauhidan, dia tetap memegang teguh syahadat Sema. Sema o Israelu Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Itu dia pegang kuat. Sampai di sini nih. Ada mencederai, ada menodai keesaan Allah? Oh, enggak ono. Karena dia tidak menghadirkan yang lain. Cukup Allah saja, ya. Oke. Itu tinjauan Alkitabiahnya, tinjauan kalau Al-Quran asbabun nusul kira-kira gitulah ya. Tapi nanti orang ketawa mungkin. Kok ada asbabun nusul Injil gitu ya. Oke, yang ini jangan lupa ya kamu baca, ini panjang nanti ya. Ini kamu baca ya. Nah, sekarang aku akan cerita saja behind screen-nya asbabun nusul kira-kira gitu. Masih ada waktu ya. Insya Allah 10 menit lagi ya. Jadi gini. Pada satu peristiwa itu, nanti kalau kamu sini baca kamu tahu ya. Jamaatnya si Paulus itu di Korintus itu terbelah. Satu kelompok yang sudah nggak ono itu, berhala-berhala itu nggak ada, yang ada cuman Allah. Nah, ini kelompok kuat. Kita bilang begitulah ya. Satu kelompok lemah. Ya maklumlah, mereka kan asalnya pagan. Gitu loh. Kelompok lemah masih tergoda dengan berhala-berhala. Ya. Oke, tak ulangi lagi supaya clear. Jemaatnya Paulus di Korintus itu terbelah menjadi 2. Satu kelompok itu nggak ada berhala-berhala, yang ada cuma Allah yang satu itu. Kelompok yang satunya masih terbawa agama pagannya, jadi dengan berhala dia masih ya benang merahnya nggak bisa diputus sama sekali. Ya, jadi satu kelompok yang sudah kuat, yang satu masih lemah imannya gitu. Lah yang sudah kuat imannya itu makan daging persembahan untuk Allah-Allah lain. Gitu loh ceritanya. Ya. Dia makan daging untuk persembahan. Sajen lah kira-kira gampangnya gitu mungkin ya. Daging sajen itu ada dagingnya, orang Jawa itu ada dagingnya biasanya. Ya. Ya bukan orang Jawa aja sih ya. Sajen tuh biasanya seperti itu. Ya. Nah, sama yang kuat iman ini dihajar situ sajen. Ya gampangnya selesai upacara sajennya ditarik, diajar. Karena apa? Bagi mereka enggak ada. Allah lain itu nggak ada, yang ada cuma Allah. Ya wis dimakan aja. Karena perspektif yang dibangun sajen itu diberikan kepada Allah-Allah lain atau berhala.
Tetapi mereka sebagian yang sudah nggak percaya ada berhala-berhala itu, maka disikat aja itu daging, dimakan. Ya, itu satu sisi. Sisi yang satunya mereka yang lemah iman, mereka masih memorinya belum sama sekali hilang dari pagannya. Ya, tentang berhala-berhala. Jadi mereka nggak berani makan, takut. Ya, takut. Nah, dua pendapat yang diametral ini nggak bisa dibiarkan. Itu dibaca dengan cerdas oleh Paulus. Karena kalau dibiarkan jamaatnya bubar. Gitu loh, jamaatnya bubar. Ya, maka harus disatukan. Disatukan dengan apa? Dengan peneguhan syahadat ini. Ya, peneguhan syahadat ini. Ya. Nanti kita buka di atasnya ya. Ini kan aku langsung masuk. Nanti pembukaannya begini. Bagi mereka memang banyak Allah, tapi bagi kita hanya satu Allah saja. Ya, nanti kita ke sana. Aku jelaskan syahadat ini. Ya. Paulus berpikir, wah ini nggak bisa dibiarkan nih. Nanti jemaatnya pecah ini. Misal babak belur nanti. Gue udah capek-capek dakwah. Akhirnya Paulus mengeluarkan syahadat ini. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ini syahadatnya. Jadi satu Allah, yaitu Bapa, satu Tuhan, yaitu Yesus. Itu salah satu sisi behind screen kenapa Paulus mengeluarkan syahadat. Ya. Nanti tak baca nanti. Ini kan langsung ke syahadatnya. Nanti ada mukadimahnya bagus. Oke, itu alasan pertama. Alasan kedua, ya sama sih, sampai sekarang sama. Negara superpower itu mesti mempengaruhi budaya, kehidupan, dan apapun lah. Baik sospolnya, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Mesti dipengaruhi oleh penguasa saat itu. Ya. Kalau sekarang ini penguasa dunianya kan ya negerinya Uncle Sam. Ya, maka dia akan mewarnai kehidupan dunia ini. Entah kebijakan politiknya, ekonominya, militernya, segala macamnya. Ya. Sekarang ini penguasanya ya dia. Nah, dulu di era perjanjian baru itu penguasanya dua, meskipun yang satu lebih superpower, yaitu Romawi dan Yunani. Itu penguasa. Karena mereka menguasai, maka pengaruh-pengaruhnya ya jelas ditancapkan. Nah kan nanti Yahudi itu terpecah tiga. Ada Yahudi Parisi, Saduki, satu lagi, lupa aku satu. Ada tiga itu, terpecah dari tiga. Ya. SNS, Saduki, Parisi terpecah. Jadi ini pandangannya beda-beda nih tiga kelompok ini. Ya, oke. Romawi Yunani kita tahu pagan. Sebagai superpower saat itu dia menancapkan pengaruhnya dong, termasuk dalam hal teologis. Meskipun kita tahu di daerah-daerah tempat dakwanya Paulus itu kan plural. Dan mereka itu nggak kenal syirik, orang nggak pernah dapat kitab, nggak kenal syirik mereka. Jadi syirik itu biasa. Bagi orang Yunani syirik itu biasa. Bagi orang Romawi biasa, sudah sekocangan. Syirik itu sudah nggak aneh. Sementara dalam perspektif Abrahamic faith, ya, itu Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu sesuatu yang nggak terampuni dosanya. Kalau bagi mereka, karena mereka pagan, ya say hello aja, dianggap jangan sayur, dianggap makanan, syirik itu. Ya, nah bedanya di sini. Nah, Paulus berpikir keras.
supaya jamaahnya itu terbina, maka dia harus diberi konsep tentang theos. Paulus itu Farisi, ingat. Nggak mungkin dia menganggap Yesus itu sebagai Allah. Dia paham betul syahadat Shema. Dari situ tidak mungkin dia menjadi Tritunggal. Tidak mungkin juga Oneses. Ya, oke. Karena pengaruh dunia demikian kuat. Waduh, berarti jamaahku kalau nggak tak kasih pengenalan tentang konsep teos yang benar dibubar ini. Maka diberikanlah syahadat ini sebagai konsep teosnya. Jadi dua. Yang satu tadi karena makanan sesembahan untuk sajen lah itu ya. Sajen yang jadi pro kontra boleh makan atau tidak itu ya. Sajen. Yang sekarang ini sosial politik, sosial teologisnya, sosial budayanya, yaitu karena jemaatnya Paulus kan semakin lama berkembang, dipengaruhi adanya agama plural yang pagan-pagan. Maka harus ada bangunan pondasi yang kuat terhadap keimanan jemaat Paulus dalam mengenal yang maha tinggi itu, maka dibikinlah syahadat Paulus ini. Ya, satu Allah Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus. Clear ya, itu basicnya. Oke. Kalau gini masih ada yang ngomong, oh Paulus itu Trinitarian. Oh Paulus itu menyembah Yesus. Lu beli obat aja lah, nggak usah ngaji di sini. Ya, oke. Aku sekarang mulai baca yang aku kira sangat urgen ya. Kalau ini kan langsung ke sini. Aku mau mundur ke belakang berapa ayat ya. 4 terus 5 ya. Dari 5 ayat aja ya. Satu ayatnya di atas ini ya. Ini kan 6 ini. 1 Korintus 8:6. Ini satu, nampak sini deh. 1 Korintus 8:6. Sorry ya. Enggak belum tertulis. Ini ya. 1 Korintus atau di sini 1 Korintus 8:6. Ini syahadatnya Paulus tuh ya ini. Ya. Hari di sini. Ya. Jadi tunggal bukan Tritunggal. Nah, aku mau beri penegasan di ayat 5-nya ya. Jadi begini. Kalau yang makan daging sudahlah ya. Ya. Begini yang 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Ini maksudnya mengarah kemana? Coba kalian harus tahu. Kalimat ini Yesus arahkan kemana? Ya, memang benar ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan. Ya, itu bagi siapa? Bagi mereka. Bagi kita? Oh enggak, bagi kita ini. Namun bagi kita, dia merujuk ke jemaatnya. Kalau bagi mereka memang banyak Allah dan banyak Tuhan. Nah, bagi kita kurang jelas ya opo. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jelas seperti ini loh. Kalau masih Tritunggal, masih menjadikan Yesus Allah, kan ya terlalu itu orang. Orang ayatnya begini jelas kok. Job deskripsinya beda-beda. Yang satu jadi Allah, satu jadi Tuhan. Nggak menyatu. Ya. Dan sudah dijelaskan di ayat yang kelima ya. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak. Jadi Paulus nggak mengingkari ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita, jamaahnya Paulus, bagi kita hanya ada satu Allah Bapa dan satu Tuhan Yesus Kristus. Clear. Yang aku mau tanyakan ya, bagi mereka yang banyak Allah banyak Tuhan itu diarahkan kemana? Coba. Dia sedang mengacu kemana?
realitas dunia pada saat itu syirik semua. Ya. Dia mengacu realitas dunia saat itu yang dikuasai oleh yang aku bilang tadi, Yunani Romawi. Berikut ya agama-agama kecil lah ya, agama-agama tradisional, agama-agama nenek moyang itu ya. Tapi kan semuanya itu syirik. Maka merekanya itu merujuk ke sana secara kekuatan politik Romawi Yunani. Tapi bukan itu aja. Semua yang pagan-pagan itu mereka. Dan kita, kata Paulus, satu Allah, satu Tuhan. Oke, jelas ya? Besok kita insya Allah penutup ya. Besok kita tutup. Kita akan mengerucut di sini. Di Roma 95. Ayo bertaruh sama aku. Siapa bilang iya itu Yesus? Aku nggak apa-apa, pakai terjemahan yang ini aja dulu. Aku nggak perlu pakai terjemahan yang lain. Padahal ini diterjemahkan banyak dan bertentangan semua terjemahannya. Nggak apa-apa, aku pakai yang ini aja, yang mainstream dipakai di Indonesia terjemahan ini. Benar nggak Yesus itu dikata gantikan dengan iya di surat Roma 95 ini? Ayo wes. Jadi kalau diskusi itu yang sungguh-sungguh seperti itu, dia yakin dan aku yakin, enggak, Yesus itu bukan yang merujuk pada diksi iya pada surat Roma itu, ya yang besok kita bahas, ya. Oke, di sini dulu ya penjelasannya. Jadi kalau kamu ditanya mana syahadat Paulus, nih Roma 8 ayat 6, ya. Sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu yang paling dalam. Namun demikian janganlah lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Karena apa? Mereka tetap saudara kita. Ya, kita nggak ketemu di akidah, kita ketemu di kemanusiaan. Harus saling kasih, saling sayang, saling asih, saling asuh. Ada masalah nggak ketemu tentang teologis, bawa masuk ke ranah akademis seperti ini, jadi enak ya. Oke, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan ya. Apa itu? Rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Terimalah dari aku salam Isra, Islam rasional ya. Bagi yang timur itu sepertinya sudah mendekati ya. Sini juga sudah mendekati, barat agak ke sana mungkin lebih lama ya, saat-saat kita menanti waktu berbuka. Ya. Oke ya, sampai sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.